Tapi kun aliman, jadilah kalian orang-orang yang berilmu, jadilah kalian seorang guru, jadilah kalian seorang mursyid, jadilah kalian seorang pengajar, aw muta'alliman. Kalau seandainya kata kalian tidak bisa menjadi seorang pengajar, aw muta'alliman, atau kalian menjadi orang yang belajar. Jikalau kalian tidak mampu untuk belajar, maka aw mustami'an, jadilah orang yang mendengar ucapan-ucapan para ulama, fatwa-fatwa orang para ulama, fatwa-fatwa kiai, fatwa-fatwa para habaib-habaib. Semuanya jadilah pendengar yang budiman. Lalu kalau seandainya kata di antara kalian tidak mampu untuk menjadi pendengar yang budiman, muhibban, jadilah seorang pencinta, jadilah seorang yang suka kepada para kiai, kepada para ustaz, kepada para habaib-habaib yang lainnya, dan para ulama-ulama yang lainnya. Jadilah pecinta-pecinta mereka. Dan wala takun hamisan, janganlah kalian menjadi yang terlibat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nadhiril haqq بالحق والهدى إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah صدق وحده ونصر عبده وأعجز جنده وأحز من أحداب وحده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبح قدس ربنا ورب الملائكة والروح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah dalam satu acara kajian tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman ilmu kepada kita semua, wabil khusus kepada sahabat-sahabat fillah di mana saja Anda berada. Salawat berserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda alam yang fatwahnya begitu jelas, yang ucapannya begitu nyata, yang salatnya begitu khusyuk. Alaihi wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'atnya kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan dapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat fillah di mana saja Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua, yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Ada satu kutipan di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus bagi sahabat-sahabat fillah di mana saja Anda berada, dan ini adalah salah satu hadis dari baginda Nabi tentang orang-orang yang mau belajar atau menuntut ilmu agama.
Kenapa baginda Nabi besar Muhammad SAW mengharuskan, atau bagi siapa saja hamba-hamba Allah yang Islam itu diwajibkan untuk talabul ilmi? Karena di dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu adalah fardu bagi setiap orang-orang yang Islam. Jadi orang-orang Islam wajib untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis ta'lim, di tempat guru-guru ngaji, terus disuruh untuk mencari ilmu. Sampai kapan? Utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari mulai buayan sampai liang lahat. Lalu kalau seandainya kata kalian sudah mencari ilmu agama Islam, dan jangan sekali-sekali kalian mengingkari tentang hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW ini, dan pahala-pahala untuk orang-orang yang mencari ilmu itu sangat luar biasa. Qala sami'tu, qala wasingendika sami'tu, qala wasingendika sapa Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngerunguhin sunnah Rasulullah sapa baginda sapa utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu maka ngucap, yaqulu ngucap, innahu satuhuna Allah yastaghfiru kedua wis ngampura lil alimi, kedua pirang-pirang wong kang belajar ilmu. Man sapa wong fis samawati kang ana ing dalam pira-pira langit, wa man lan sapa wong fil ardi kang ana ing dalam bumi, hatta hitani sehingga pirang-pirang iwak, fil bahri kang ana ing dalam lautan. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Abu Darda, saya mendengar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini, innahu liyastaghfiru lil alimi man fis samawati wa man fil ard hatta hitani fil bahr. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni siapa saja orang-orang yang telah mencari ilmu. Dan bukan itu saja, man fis samawati, seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit, Allah subhanahu dan seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit memohon ampunan bagi orang-orang yang talabul ilmi. Dari mulai makhluk yang kecil sampai mulai makhluk yang besar, itu seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit memohon ampunan untuk orang-orang yang bertalabul ilmi. Wa man fil ardi, dan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi dari yang kecil sampai yang besar juga, mereka meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ampunan yang diberikan kepada orang-orang yang bertalabul ilmi. Sungguh bahagia orang-orang yang bertalabul ilmi diminta ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, maka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi maupun yang ada di langit itu memohon ampunan bagi orang-orang yang selalu mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan itu saja, hatta hitani fil bahr, sehingga ikan-ikan yang ada di lautan itu meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ampunannya kepada orang-orang yang bertalabul ilmi. Jadi ikan-ikan yang ada di lautan itu memohon ampun untuk orang-orang yang bertalabul ilmi.
Marhaban, bahagia bagi orang-orang yang mencari ilmu. Di mana saja Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni orang-orang yang bertalabul ilmi. Tapi kun aliman, jadilah kalian orang-orang yang berilmu. Jadilah kalian seorang guru, jadilah kalian seorang mursyid, jadilah kalian seorang pengajar, al-muta'alliman. Kalau seandainya kata kalian tidak bisa menjadi seorang pengajar, al-muta'alliman, atau kalian menjadi orang yang belajar. Jikalau kalian tidak mampu untuk belajar, maka mustami'an, jadilah orang yang mendengar ucapan-ucapan para ulama, fatwa-fatwa para ulama, fatwa-fatwa kiai, fatwa-fatwa para habaib. Semuanya jadilah pendengar yang budiman. Lalu kalau seandainya kata di antara kalian tidak mampu untuk menjadi pendengar yang budiman, muhibban, jadilah seorang pencinta, jadilah seorang yang suka kepada para kiai, kepada para ustadz, kepada para habaib yang lainnya, dan para ulama-ulama yang lainnya. Jadilah pecinta-pecinta mereka. Dan wala takun hamisan, janganlah kalian menjadi yang kelima. Wa qultu lil Hasani, lalu kemudian berkata Humaidah kepada Hasan, wahai Hasan, manil khamisah, apa yang kelima tersebut? Qala al-mubtadi'u. Lalu kemudian Hasan berkata, al-mubtadi'u, yang kelima adalah orang-orang yang selalu membenci para kiai, membenci para ulama, membenci para ustaz, membenci para habaib yang lainnya. Janganlah kalian menjadi yang kelima, karena yang kelima ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, kalau seandainya kata kalian tidak mampu menjadi seorang guru, maka jadilah seorang pengajar. Jika kalian tidak mampu menjadi seorang pengajar, maka jadilah seorang pendengar yang budiman. Jikalau kalian tidak mampu menjadi orang pendengar yang budiman, maka jadilah seorang yang mencintai para ulama-ulama yang lainnya. Jangan sekali-sekali kalian menjadi yang kelima tersebut, orang yang selalu membenci para kiai, orang yang selalu membenci para ulama-ulama yang lainnya, karena ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan pada kajian pada malam pada pagi hari ini adalah salah satu marhaban bagi orang-orang yang mencari ilmu, itu pahalanya luar biasa, dan diwajibkan kepada orang-orang Islam untuk wajib mencari ilmu. Sampai apa? Sampai buayan, dari mulai buayan sampai liang lahat, terus talabul ilmi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu, dan pahalanya orang-orang yang bertalabul ilmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa orang-orang yang bertalabul ilmi, dari mulai dosa kecil maupun dosa besar. Dan seluruh makhluk yang ada di langit memohon ampunan untuk orang-orang yang mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan itu saja, orang-orang yang bertalabul ilmi, agar seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini memohon ampunan untuk orang-orang yang bertalabul ilmi. Bahkan bukan orang yang di muka bumi saja, bahkan di ikan-ikan yang ada di lautan pun meminta ampun untuk orang-orang yang bertalabul ilmi. Marhaban, bahagia kepada orang-orang yang selalu mencari ilmu, di mana saja Anda berada, di pondok-pondok pesantren, di madrasah, di sekolahan, di majlis-majlis ta'lim, di tempat-tempat zikir, di musola, di masjid, di mana saja kalian mencari ilmu, itu marhaban, bahagia bagi orang-orang yang bertalabul ilmi, pahalanya luar biasa. Dan ada hikmah di balik semua ini. Jikalau benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau salah itu datang dari diri saya sendiri. Qasilah min kafa ya ain sa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Sallallahu yakun fa ba'sa alladhina kafaru wallahu ashhadu wa ashhadu tankira wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.